Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas asal-usul rumah sakit Indonesia di jalur Gaza. Namun sebelum lanjut, perlu diketahui bahwa dalam masa peperangan yang sedang terjadi hari ini, banyak rumah sakit di Gaza Palestina yang lumpuh akibat aksi bom IDF yang membabi buta. IDF tidak segan-segan mengebom rumah sakit yang sebenarnya dijaga ketat selama perang. IDF mengebom sejumlah rumah sakit di jalur Gaza dengan dalih ada tempat persembunyian Hamas di rumah sakit bawah tanah. Namun tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan. Akibatnya, banyak warga sipil yang tewas di sekitar rumah sakit akibat serangan IDF. Bahkan faktanya, banyak pasien yang sedang menerima pengobatan harus meninggal karena tuduhan yang tidak berdasar ini. Selain itu, situasi di rumah sakit saat ini sungguh sangat memprihatinkan karena kekurangan obat-obatan, listrik, air bersih, dan makanan. Salah satu rumah sakit yang terkena dampak peperangan tersebut adalah Rumah Sakit Indonesia yang berada di Gaza. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya sahabat mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi ke depannya, dengan cara tekan tombol like, subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang berita seputar Islam. Inilah asal-usul Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yang dibanggakan masyarakat Palestina. Perlu kita ketahui, bahwa rumah sakit ini didirikan atas sumbangan warga negara Indonesia, sebagai bentuk bantuan kesehatan kepada warga Palestina yang terkena dampak serangan IDF. Proses pembangunan Rumah Sakit Indonesia. Tahap pertama dimulai pada tanggal 14 Mei tahun 2011. Pada tahap pertama ini, struktur Rumah Sakit Indonesia telah selesai dibangun pada akhir April tahun 2012. Pembangunan rumah sakit ini kemudian dilanjutkan ke tahap kedua, dengan pengerjaan arsitektur dan mekanikal dan elektrikal yang dimulai pada tanggal 1 November tahun 2012. Sahabat beriman, Rumah Sakit Indonesia yang berada di Gaza Utara, dibangun di atas lahan seluas 16.261 meter persegi, di Bait Rahia, Gaza Utara. Tanah ini merupakan wakaf dari pihak otoritas Palestina di Gaza. Sedangkan pembangunan Rumah Sakit Indonesia, seluruhnya dibiayai oleh sumbangan warga negara Indonesia, tanpa bantuan asing. Kehadiran Rumah Sakit Indonesia di Gaza juga menjadi bukti persahabatan lama antara masyarakat Indonesia dan Palestina. Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza dibangun dengan biaya kurang lebih Rp100.000, atau sekitar 126 miliar rupiah. Selama proses pembangunannya, Rumah Sakit Indonesia diawasi dan dibimbing langsung oleh relawan Indonesia. Yang alhamdulillah, pembangunan tahap kedua pun akhirnya selesai pada tahun 2014. Sahabat beriman, bukan hanya itu. Ternyata Rumah Sakit Indonesia di Gaza punya bentuk yang unik, yang mana sebagian besar bangunannya berbentuk persegi panjang, dan merupakan bangunan terbesar di kawasan ini. Rumah Sakit Indonesia juga dikenal sebagai rumah sakit modern di Gaza, yang menjadi kebanggaan masyarakat Palestina. Kehadiran Rumah Sakit Indonesia di Gaza merupakan simbol kehadiran aset di tanah Palestina, dan kontribusi masyarakat Indonesia terhadap masyarakat Palestina. Sahabat beriman, rumah sakit ini sekarang menjadi pusat perhatian dunia, terlebih khusus masyarakat Indonesia, karena menjadi sasaran serangan bom IDF. Meskipun situasi sangat sulit dan membatasi, pekerja medis setempat masih melakukan yang terbaik untuk membantu warga sipil yang membutuhkan. Klaim IDF bahwa markas Hamas berada di bawah Rumah Sakit Indonesia terbukti salah dan tidak dapat dibuktikan. Sebab biaya pembangunan dan operasional rumah sakit ini
Seluruhnya ditanggung oleh sumbangan warga negara Indonesia, yang memanfaatkan tanah wakaf milik otoritas Palestina, dan tidak ada kaitannya dengan Hamas. Sahabat beriman, perlu diketahui juga, bahwa penjajahan IDF terhadap bangsa Palestina sudah berlangsung lama. Sejak mereka mendeklarasikan berdirinya negara mereka di tanah Palestina pada tanggal 14 Mei tahun 1948, konflik dan peperangan masih terus terjadi hingga saat ini. Selama periode ini, banyak sekali korban sipil di pihak Palestina. Akibatnya, warga Palestina yang telah tinggal di tanah airnya selama beberapa generasi, terpaksa meninggalkan tanah airnya dengan berbagai cara yang keji. Akhirnya wilayah negara Palestina dikurangi oleh pendudukan mereka. Peristiwa seperti Nakba pernah terjadi sebelumnya. IDF secara bertahap mencaplok wilayah Palestina. IDF meneror, bahkan menculik warga Palestina, dan dengan sengaja melecehkan warga Palestina sehingga memaksa mereka meninggalkan negara tersebut. Bahkan sampai saat ini, perang antara Palestina dan IDF yang dimulai pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 masih tetap berlanjut. Dan mudah-mudahan mereka yang berada di jalur Gaza diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih khusus masyarakat yang sedang berada di rumah sakit Indonesia di Gaza. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.